Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya selalu terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi tentang tema 8 subtema 2 untuk pembelajaran 3, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli untuk belajar secara daring. Kali ini kita akan mengingat kembali tentang keadaan geografis dari negara Singapura ya. Dari negara Singapura, bagaimana pengaruhnya keadaan geografisnya, sosial budayanya bagi kehidupan negaranya. Nah, seperti ini. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara tetapi paling maju. Nah, ini lambangnya ya, lambang kejayaan Singapura itu adalah patung Merlion ya, patung Merlion. Nah, warga di negara Singapura ini pada umumnya hidup di daerah dataran rendah dan daerah pesisir. Kemudian masyarakat di dataran rendah ini biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Sehingga apa? Singapura ini walaupun negaranya adalah negara kecil, tetapi industrinya sangat maju. Jadi hasil utama dari Singapura ini adalah dari hasil industri jasa dan perdagangan. Sehingga disebut juga negara kota ya, karena ya memang kotanya sangat ramai, negara yang istilahnya hampir 24 jam ini negaranya ini aktivitasnya masih ada, sehingga disebut negara kota. Kemudian masyarakat di pesisir pantai ini membentuk pola pemukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Nah, sekarang kita ingat kembali tentang keadaan geografis dari negara Singapura. Walaupun kemarin sudah saya sampaikan. Nah, petanya seperti ini ya. Ini peta untuk negara Singapura. Sekali lagi, ini Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Ini lambang negaranya, lambang benderanya ya. Ini tadi patung Merlion. Nah, sekarang keadaan geografisnya ya, keadaan geografisnya dari negara Singapura. Nah, ini sebelah utara ya, sebelah utara ini berbatasan dengan Malaysia. Ini tepatnya berbatasan dengan Selat Johor. Kemudian sebelah selatan ini berbatasan dengan Selat Singapura. Dengan Indonesia ini berbatasan dengan Selat Singapura. Kemudian sebelah timur ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan ya, sebelah timur sini. Kemudian sebelah baratnya ini berbatasan dengan Kepulauan Riau-nya ini dengan Selat Malaka ya, ini berbatasan dengan Indonesia di Selat Malaka. Kemudian pulau di Singapura ini banyak sekali, ada Pulau Ubin, Pulau Tekong, Pulau Sentosa di sini ya, Pulau Sentosa, kemudian Pulau Jurong. Ini Pulau Ubin, ini Pulau Tekongnya. Kemudian untuk keadaan geografis yang lainnya, keadaan sosial budaya negara Singapura yang kami maksud adalah bahwa Singapura ini ibu kotanya adalah Singapura. Kemudian suku terbesarnya di sana itu suku Tionghoa atau suku Cina. Kemudian suku yang lainnya adalah suku Melayu dan India. Kemudian bahasa di sana ada bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Cina, dan bahasa Inggris. Tapi sebagai bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Kemudian agama. Nah, agama di sana ada agama Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, agama terbesarnya adalah agama Tao.
Kemudian lagu kebangsaan di Singapura adalah Majulah Singapura. Itu tentang keadaan sosial budaya di negara Singapura. Kemudian yang berikutnya, penampakan alam di Singapura yang lainnya adalah bahwa di Singapura ini banyak dataran rendah dan perbukitan. Dan perbukitan yang terkenal di sana adalah Bukit Timah atau Timah Hill. Ini paling tinggi di Singapura. Nah, macam-macam bukit di Singapura ada Bukit Panjang, Bukit Mande, Bukit Timah, dan Bukit Kawong. Kemudian sungai-sungai di Singapura, ya, sungai-sungai di Singapura ada Sungai Keraji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, Sungai Serangon. Kemudian tanjung di Singapura ada Tanjung Karang, Tanjung Murai, Buloh, Belayar, Tanjung Gul. Kemudian waduk di Singapura ada Waduk Pandan, Waduk Perch, dan Waduk Seletar. Nah, jembatan antar negara Singapura dan Malaysia tadi di Selat Johor, ya. Ini ada jembatannya yang menghubungkan dengan antar negara Singapura dan Malaysia di Selat Johor, namanya Jembatan Tanggul Woodlands. Kemudian cagar alam yang terkenal di sana adalah Botanic Garden. Nah, itu adalah keadaan geografis sosial budaya negara Singapura. Sekali lagi, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara, tetapi merupakan negara paling maju di Asia Tenggara. Sehingga apa? Disebut negara macan Asia, disebut negara kota, disebut negara industri dan perdagangan teramai, disebut negara pelabuhan teramai. Dan satu lagi, bahwa sebenarnya Singapura ini pada zaman kerajaan Majapahit ini merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit, jadi wilayah dari Nusantara, ya, pada zaman dahulu. Dengan nama pada waktu itu bukan Singapura, tetapi namanya Tumasik, ya, zaman kerajaan Majapahit. Untuk Singapura ini namanya Tumasik. Dan perkembangan zamannya, Singapura juga merupakan bekas jajahan dari negara Inggris, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk materinya. Tadi kita sudah mempelajari keadaan geografis negara Singapura. Nah, bagaimana keadaan geografis sosial budaya itu bisa berpengaruh terhadap suatu negara agar menjadi negara yang maju? Ya, kita punya kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan di negara itu, termasuk lingkungan paling kecil adalah lingkungan di sekitar kita. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap manusia maupun warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi dan kedudukannya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Ya, agar kita juga mendapatkan hak di masyarakat kita tentang hak lingkungan yang bersih, udara yang bersih, ya, lingkungan yang tidak berbau, lingkungan yang asli, dan lain sebagainya. Lah, untuk mendapatkan hak itu ya kita harus melaksanakan kewajiban kita di masyarakat. Nah, jadi perhatikan gambar ini, ya, warga masyarakat yang sedang melakukan gotong royong. Ada yang membersihkan sampah, ada yang mempercantik tanaman, ada yang mengumpulkan sampah, ada juga yang menyediakan makanan bagi warga yang sedang bergotong. Warga negara bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dengan cara bekerja bakti secara bergotong royong. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam tanaman pekarangan. Nah, maksudnya apa? Untuk menanam tanaman pekarangan ini agar tersedia udara yang bersih. Bisa kita bayangkan ketika kita di tempat yang tidak ada pohonnya, tentunya udaranya sangat panas sekali. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang banyak pepohonan, udaranya menjadi sejuk. Jadi menanam tanaman pekarangan ini untuk memperlancar siklus dari oksigen. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan
tempat tinggal kita, dari rumah kita dan masyarakat kita itu harus selalu bersih. Kemudian mengelola sampah dengan baik. Jadi sampah yang sudah tidak berguna dari lingkungan tempat tinggal kita ini ternyata masih bisa digunakan. Salah satunya kalau sampah organik itu bisa dibuat kompos. Kalau sampah anorganik itu bisa juga dikumpulkan kemudian bisa didaur ulang. Kemudian bisa juga dari sampah-sampah itu akan menjadi bahan nilai guna, nilai kerajinan yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual dan nilai guna kembali. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan membersihkan aliran selokan yang tersumbat. Jadi di lingkungan kita jika ada selokan itu harus dijaga alirannya agar tetap mengalir dan jangan sampai tersumbat agar tidak menimbulkan banjir. Kemudian bisa juga dengan tidak mendirikan pabrik di tengah lingkungan penduduk ya. Kenapa? Agar ya tidak terjadi pencemaran udara. Itu bagaimana kita, salah satu kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, perhatikan infografis berikut ini. Ini juga salah satu bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, perhatikan infografis berikut ya. Infografis merupakan sebuah penyajian data berupa tulisan dan disertai gambar yang menarik sehingga mudah diingat. Nah, perhatikan. Ini infografisnya tentang cara mencegah virus corona. Info penting atau informasi yang kita dapatkan dari infografis ini adalah cara mencegah corona. Lah, apa saja info yang lain? 1. Selalu cuci tangan dengan sabun. 2. Gunakan tisu saat batuk atau pilek. 3. Makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian 4. Konsumsi makanan yang sudah dimasak dengan baik. Kemudian hati-hati ketika kontak dengan hewan. Bila demam, batuk pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Bisa ditambah lagi, selalu memakai masker, baik di rumah maupun ketika bepergian. Kemudian menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, itu infografis, penyajian gambar berupa tulisan dan gambar yang menarik, sehingga apa? Mudah diingat. Demikian anak-anak untuk pembelajaran tema 8, subtema 2 pembelajaran 3 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.